Assalamualaikum. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai kurikulum 2013 sebagai standar kelulusan SD atau MI. Anggota dari kelompok 2 A3 PGSD 2019 adalah ada saya sendiri Ella Astantiana, ada Rifki Purnomo, ada Siti Sofia, ada Septia, dan ada Noni. Pengertian kurikulum akan disampaikan oleh Siti Sofia. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan meninjau tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum adalah sesuatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari pengertian-pengertian yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum adalah program yang direncanakan dan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kurikulum tersebut dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah. Selanjutnya ada standar kompetensi lulusan. Pengertian dari standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikapnya yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan tanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Sedangkan pengetahuannya yaitu memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Sedangkan keterampilannya yaitu memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Selanjutnya ada ruang lingkup yang akan dijelaskan oleh Rifki Purnomo. Ruang lingkup pada standar kompetensi lulusan mencakup kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang harus dicapai. Untuk rincian ruang lingkupnya, yang pertama, satuan pendidikan yang terdiri dari SD, MI, SDLB, dan paket A. Kedua, SMP, MTS, SMPLB, dan paket B, serta SMA, MA, SMAK, MAK, SMALB, dan paket C. Yang kedua, kelompok mata pelajaran yang terdiri dari agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan budi pekerti, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, dan jasmani olahraga, serta kesehatan. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Nah, tujuannya dari standar kompetensi lulusan adalah yang pertama, mewujudkan standar nasional dan institusional kompetensi lulusan, dan yang kedua, memberikan acuan dalam merumuskan kriteria, kerangka dasar pengendalian, dan quality assurance atau jaminan mutu lulusan. Yang ketiga, ada memperkuat profesionalisme melalui standarisasi lulusan secara nasional dengan tetap memperhatikan tuntutan institusional, yaitu visi misi di suatu sekolah. Menurut Mulyasa dalam bukunya menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya ada fungsi yang akan dipaparkan oleh Noni. Adapun fungsi standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Secara spesifik, fungsi standar kompetensi lulusan atau SKL ini untuk masing-masing satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama,
standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar, yakni bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan yang terakhir ada standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan, yakni untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Baik, selanjutnya ada komponen kurikulum 2013 yang akan dipaparkan oleh Septia. Komponen kurikulum 2013, kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu tujuan, materi, strategi, pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara standar kompetensi lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan standar kompetensi lulusan di masa yang akan datang. Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan ada jenjang SD, MI, SDLB atau paket A. Yang kedua ada jenjang SMP, MTS, SMPLB atau paket B. Yang ketiga ada jenjang SMA, MA, SMALB atau paket C. Yang keempat ada jenjang SMK, MA, standar kompetensi. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.